Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai materi, jangan lupa berdoa dulu agar Allah memudahkan kita dalam menerima pelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riza Lailul Maufiro atau biasa dipanggil dengan Bu Riza. Di sini saya akan mengajar pelajaran prakarya untuk kelas 7 selama 1 tahun ke depan. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas bab 1 tentang kerajinan serat alam, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat. Yang kedua, menjelaskan prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat. Yang ketiga, menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan serat. Dan yang keempat, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat. Nah, berikut ini adalah peta materi dari bab 1 kerajinan serat, di mana terdiri dari pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksi. Akan tetapi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian serat dan jenis dan karakteristik serat. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ya. Di sini saya mempunyai 3 buah gambar. Yang pertama, gambar tas yang berasal dari eceng gondok. Yang kedua adalah gambar berbagai macam kerajinan. Ada kotak tisu, ada tempat bunga, ada tempat gelas, dan lain-lain. Kerajinan tersebut berasal dari pelepah pisang. Dan yang ketiga atau gambar yang terakhir adalah gambar dari sweater, di mana sweater merupakan pakaian yang terbuat dari wool. Nah, dari ketiga bahan ini merupakan bahan serat. Jadi, apa yang dimaksud dengan bahan serat? Mengenal jenis bahan serat tumbuhan. Teman-teman Smart Point, serat adalah bahan baku untuk membuat pakaian atau tekstil. Bahan serat dibagi menjadi 2, serat alam dan serat buatan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat dari tumbuhan. Beberapa jenis serat yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, serat dari buah. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Contoh, serat dari biji pohon kapas atau kapuk. Hasil serat, bantal, dan kasur. Serat dari daun. Contoh serat daun adalah serat daun mendong menghasilkan tikar, tas anyaman. Daun nanas menghasilkan baju tradisional. Daun pandan berduri dan daun enceng gondok menghasilkan tas anyam. Serat dari batang. Contoh, batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin. Hasil serat, tali pengikat benda, bahan bangunan rumah. Serat dari buah. Contoh serat kelapa menghasilkan sabut kelapa yang dapat dibuat sebagai keset, karung goni, dan tali tambang. Nah, teman-teman Smart Point, sudah tahu kan jenis serat tumbuhan? Selamat belajar!
Fams, kalau biasanya daun pandan jadi campuran bahan makanan, di Kabupaten Karangasem Bali, daun pandan bisa jadi tikar alias alas duduk yang nyaman. Pola nyamannya sih sederhana, tapi tetap butuh kesabaran karena prosesnya panjang dan cukup lama. Di Dusun Pekarangan Desa Nggis, Kabupaten Karangasem, Bali, pohon pandan mudah ditemukan. Umumnya sih Fams, tanaman pandan emang biasa tumbuh di wilayah tropis, khususnya di wilayah sekitar pantai. Akar pandan cukup besar dengan tinggi pohon bervariasi Fams. Pohon pandan memiliki julukan tanaman evergreen alias daun yang selalu berwarna hijau. Gak heran deh kalau ada yang menjadikannya sebagai tanaman hias. Ada beberapa jenis daun pandan Fams. Kalau daun pandan yang wangi sih biasanya dijadikan sebagai pengharum ruangan atau campuran bahan makanan. Tapi ada juga nih jenis pandan duri seperti ini. Di beberapa wilayah termasuk di Bali, jenis pandan ini disebut dengan pandan abu Fams. Pandan abu inilah yang bakal menjadi bahan dari anyaman tikar pandan. Untuk diolah jadi anyaman tikar pandan, duri-duri yang menempel pada daun pandan harus dibersihkan dulu. Jangan sampai deh pas tikernya dipakai buat tiduran, malah ada duri yang menusuk tubuh. Hihihi. Pengerjaan tikar anyaman pandan ini, Fams, semuanya dibuat secara manual dan cukup mengandalkan alam dan cuaca. Pembuatan tikar anyaman pandan diawali dengan proses penggulungan. Dedaunan pandan yang udah bebas dari duri disusun alias digulung dengan membentuk lingkaran yang cukup besar, Fams. Proses penggulungan ini bisa memudahkan pengerjaan proses pengeringan di tahapan selanjutnya. Selain gak makan tempat, daun pandan juga mudah diluruskan. Proses penjemuran gulungan daun pandan menjadi tahapan yang paling banyak memakan waktu, Fams. Kalau cuaca lagi terik, biasanya sih waktu yang diperlukan sekitar 5-1 minggu lamanya, Fams. Daun pandan harus benar-benar kering dan gak lagi berwarna hijau. Kemudian daun pandan harus dicuci dengan air bersih. Dengan dicuci seperti inilah, Fams, daun pandan yang kaku dan kering menjadi mudah diluruskan. Tanpa membongkar gulungannya, daun pandan basah kembali digulung lagi, Fams. Kali ini gulung dengan kencang dan rapat. Tuh kan, daun-daun pandan dalam gulungan menjadi kencang dan lurus bentuknya. Selanjutnya adalah proses penjemuran kembali, Fams. Proses penjemuran 2 tahap inilah, Fams, yang bikin durasi pembuatan tikar pandan menjadi lama dan butuh kesabaran. Kalau udah kering sempurna, waktunya pandan dianyam, Fams. Udah nggak ada pola khusus dalam membuat kerajinan tikar anyaman pandan ini. Tinggal masukin aja deh daun pandan kering satu dengan yang lainnya. Cukup selang-seling aja, Fams. Yang penting rapi dan ukurannya seimbang. Kalau tinggal menganyam aja, Fams, cepat kok prosesnya. Apalagi kalau dikerjakan oleh pengrajin yang udah biasa. Dalam sehari, satu pengrajin bisa menyelesaikan sekitar 3-5 lembar tikar anyaman pandan, Fams. Harga satu tikarnya murah kok, cuma sekitar 15-25 ribuan per lembar. Tergantung besar ukuran dan ketebalan tikar pandannya, Fams. Selain dibuat untuk alas duduk, tikar pandan dari Bali ini juga lumrah dipakai sebagai perlengkapan upacara keagamaan atau ritual adat di Bali. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi bahan serat dan jenis-jenisnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang sudah saya share di classroom ya. Jangan lupa belajar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.